Sekaranglah saatnya Siti Lampir menuntut balas atas kematian kakek dan ayahnya. Menuntut balas? Ya, ya. Aku tidak memungkirinya. Memang benar apa yang kau katakan itu. Aku telah membunuh mereka. Tapi apa betul anak ingusan itu bisa menandingiku? Bahkan kalau kalian berdua, satu anak ingusan dan satunya nenek-nenek tua yang sudah renta, maju bersama-sama pun, apa bisa kalian mengalahkanku? Datuk Branjang Abilasa tertawa mengejek. Dia benar-benar meremehkan gadis dan nenek yang berdiri di depannya itu. Cukup, Branjang Abilasa. Bagaimana kalau kau dan muridku ini melakukan perang tanding? Dendam kesumat Siti Lampir. Siti Lampir yang dulu cantik dan pemalu, kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Kendati kecantikannya masih tampak nyata, tapi ada perubahan rona yang terpancar dari wajahnya. Dia terlihat keras, terutama sorot matanya begitu tajam dan bahkan menakutkan. Dalam hidupnya kini, yang dirasanya penuh oleh kebencian dan kemarahan nan tak terkendali, tentu kegelapan pun sedang menyelimuti hati Siti Lampir. Ternyata tanpa disadarinya, nyaris seluruh ilmu nenek serintil yang memang beraliran hitam serta mengandung unsur jahat dan kejam pun turut melekat pada dirinya. Siti Lampir, kau sudah berhasil menyerap seluruh ilmu yang kumiliki. Kau memang murid yang berbakat. Dengan ilmu yang sudah dikuasainya, kendati ilmu beraliran hitam yang ia kuasai, Siti Lampir bersumpah untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kakek dan ayahandanya. Siang ini Siti Lampir mengutarakan hal yang rasanya sudah cukup lama dipendamnya. Dia ingin segera bisa menuntut balas kepada Datuk Branjang Abilasa, Raja Siluman itu. Baiklah. Memang sudah beberapa kali kau minta untuk menuntut balas, tapi aku selalu tolak. Siti Lampir nan cantik sayangku, ketahuilah, untuk ilmu kesaktian, mungkin tataran ilmu yang kau miliki sudah bisa menandingi Datuk Branjang Abilasa. Tapi bersabarlah, karena ada beberapa ilmu pamungkas yang akan kuturunkan kepadamu. Mungkin butuh waktu beberapa hari lagi. Saat itu memang ada terbersit rasa kecewa di wajah cantik Siti Lampir. Tapi hanya sekilas, ia bisa menerima alasan gurunya yang selalu menunda waktu. Benar saja, malam ini nenek serintil dengan cermat dan sangat hati-hati menurunkan ilmu pamungkas yang ada padanya. Dengan cekatan serta cerdasnya, Siti Lampir menerima ilmu itu hingga ia bisa menguasai betul. Ia digembleng untuk ilmu pamungkas nenek serintil yang dahsyat. Bagus. Kau memang sangat berbakat dan pandai. Siti Lampir, kau adalah murid yang pintar dan menyenangkan.
Siti Lampir, hampir seluruh ilmuku sudah kau serap semua. Namun ada satu ilmu lagi yang belum kuturunkan. Tapi kau jangan kecil hati. Ilmu itu justru penting, namun juga bisa menjadi hal yang tidak penting. Sekarang belum waktunya kau tahu. Nanti pada saatnya akan kau ketahui kenapa aku belum mewariskan ilmu yang satu ini. Oh ya, satu hal yang tentu sangat kau tunggu. Besok siang kita akan mendatangi kerajaan Datuk Kelas. Belum lagi selesai kalimat Nenek Serintil, Siti Lampir sudah melompat dan memeluk erat guru yang disayanginya itu karena senangnya. Persis seperti anak kecil yang diberikan mainan yang sangat menarik layaknya. Dia sangat senang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Sudah. Aku tahu memang kau sudah lama ingin membalas kematian kakek dan ayahmu. Tapi ingat Siti Lampir, Datuk Branjang Abilasa itu bukan musuh yang ringan. Dan itu sudah terbukti. Kakek dan ayahmu telah berhasil dikalahkannya dalam sebuah perang tanding. Maka kau harus hati-hati dan ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan gegabah. Mantapkan niatmu dan terapkan seluruh kepandaianmu. Nah, apakah kau sudah benar-benar siap perang tanding? Siti Lampir mengangguk tandas, seakan ia ingin mengatakan bahwa dia benar-benar sudah siap. Kenyataannya memang dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musuh yang tangguh itu. Urusan menang atau kalah tak dipedulikannya. Baiklah, aku percaya atas persiapanmu. Sekarang, mari kita istirahat. Mereka pun lantas beristirahat. Malam itu bintang-bintang tampak berkeriapan, seakan sedang saling bercanda di sekitar bulan yang sedang purnama penuh. Sungguh, langit terlihat begitu indah, bagai lukisan yang sempurna oleh goresan lembut dari sang pelukis agung. Di saat itu, di kejauhan pun terdengar lolong anjing hutan yang melengking berkepanjangan, seakan merupakan seuntai harmonisasi alunan musik alami yang menambah suasana kian terbuai dalam merdunya simfoni, orkestrasi nan serasi dan sempurna. Dan saat-saat kemudian, ketika sang surya mulai menapaki kaki langit dengan semburat merah lembayung, dan ketika hari semakin siang, terlihat Siti Lampir bersama Nenek Serintil sedang bersiap-siap berangkat mendatangi Datuk Branjang Abilasa. Setelah semua dirasa cukup, maka dengan ajian yang dimilikinya, Nenek Serintil dan Siti Lampir memasuki alam lelembut. Mereka menghilang dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sampailah di hutan larangan, tempat istana Datuk Branjang Abilasa berada, dan kini mereka pun sudah berhadap-hadapan. Tanpa rasa takut, Siti Lampir yang didampingi gurunya memasuki halaman istana dan siap untuk menantang Datuk Branjang Abilasa. Datuk Branjang Abilasa, benarkah saat ini aku berhadapan dengan orangnya? Betul. Tapi tunggu dulu. Siapa kau? Datang tanpa diundang dan menanyakan tentang diriku. Pasti kau tidak mengenalku. Tapi coba perhatikan gadis di sampingku ini.
Kau pasti mengenalnya, kan? Ya. Aku mengenalnya. Dia Siti Lampir, kan? Mau apa kalian datang ke istanaku? Apa yang bisa kubantu? Bantu? Kami tidak butuh bantuanmu. Yang pasti, sekaranglah saatnya Siti Lampir menuntut balas atas kematian kakek dan ayahnya. Menuntut balas? Ya. Aku tidak memungkirinya. Memang benar apa yang kau katakan itu. Aku telah membunuh mereka. Tapi apa betul anak ingusan itu bisa menandingiku? Bahkan kalau kalian berdua, satu anak ingusan dan satunya nenek-nenek tua yang sudah renta, maju bersama-sama pun, apa bisa kalian mengalahkanku? Datuk Beranjang Abilasa tertawa mengejek. Dia benar-benar meremehkan gadis dan nenek yang berdiri di depannya itu. Cukup, Beranjang Abilasa. Bagaimana kalau kau dan muridku ini melakukan perang tanding? Perang tanding? Dia melawanku. Sungguh memalukan. Selama ini aku belum pernah mendapat lawan seorang gadis belia yang masih bau kencur. Sudahlah, jangan banyak mulut. Berani atau tidak kau ditantang Siti Lampir untuk perang tanding, ha? Jangankan perang tanding, perang 1 lawan 1 dengan bocah itu, kalian keroyok berdua pun aku tidak takut. Dan kuperingatkan lagi, sebaiknya kalian pulang saja. Aku akan mengampuni kelancangan kalian. Tapi kalau nekat, jangan salahkan aku jika kalian kehilangan nyawa di tanganku. Siti Lampir yang berhadapan langsung dengan Beranjang Abilasa tiba-tiba melesatkan memukul ke arah lelaki itu. Tapi dengan sigap, Beranjang Abilasa melakukan perlawanan. Pada gebrakan pertama ini terjadi benturan keras. Beranjang Abilasa undur selangkah. Dia tidak menyangka Siti Lampir memiliki tenaga dalam yang kuat. Namun sebaliknya, gadis itu undur 2 langkah. Melihat pertarungan telah dimulai, maka para penggawa istana dan yang lain tanpa dikomando membentuk lingkaran besar sebagai arena, termasuk Nenek Serintil di sisi kiri dan Datuk Panglima Kumbang di sebelah kanan. Boleh juga tenaga dalammu, tapi jangan puas dulu. Kau pikir dengan kekuatanmu itu bisa mengalahkanku? Lucu sekali. Seorang gadis sepertimu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Tiba-tiba saja Beranjang berhenti tertawa dan gelagapan. Tanpa diduga, kelengahan sesaat ketika ia tertawa-tawa itu dimanfaatkan oleh Siti Lampir. Dengan kecepatan ilmunya yang bagai petir menyambar, menampar pipi Datuk itu sehingga dia agak terhuyung-huyung. Kemudian Datuk Beranjang Abilasa dengan marah sambil mengusap bekas tamparan di pipinya berkata kesal, "Setan, kau akan menyesal telah berani menamparku. Kini terimalah kematianmu." Hiat! Beranjang pun melakukan serangan. Kali ini dia benar-benar berniat mau melumat Lampir. Namun gadis itu pun sudah siap. Tanpa ragu dan dengan sigap murid terkasih Nenek Serintil ini
maju menghadang serangan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Siti Lampir dan Datuk Beranjang Abilasa. Ilmu kanuragan Siti Lampir yang sudah nyaris setara dengan ilmu gurunya, nyatanya bisa mengimbangi kekuatan Datuk Beranjang Abilasa. Pertarungan ini sungguh berlangsung dengan dahsyatnya. Sementara itu, di sisi arena, ada dua orang yang paling merasa tegang menyaksikan Datuk dan Lampir saling beradu ilmu dalam perang tanding, yaitu Datuk Panglima Kumbang dan Nenek Serintil. Setelah perang tanding ini berjalan beberapa jurus lamanya, nampak keseimbangan mulai berubah. Dalam bentrokan ilmu berikutnya, tampak Beranjang terlempar ke belakang hingga 3 langkah. Sedangkan Lampir tidak terpental, tapi kakinya amblas ke dalam tanah hingga sebatas mata kaki. Kemudian kembali Lampir melakukan serangan susulan. Beranjang terlihat menahan kesakitan dan memegangi dadanya yang dihantam ilmunya Lampir. Ia bergegas mempersiapkan diri menyongsong serangan gadis sakti itu. Melihat adanya bahaya bagi ayahandanya, Panglima Kumbang tidak sampai hati. Kumbang berniat melerai. Dia melompat cepat hendak menahan serangan Lampir. Tapi apa mau dikata, melihat Panglima Kumbang melompat ke arah Lampir, dengan cepat Nenek Serintil melecutkan selendang dan menghantamnya. Melihat datangnya serangan, Panglima Kumbang lantas menangkap ujung selendang. Maka terjadilah tarik-menarik seraya mengerahkan tenaga dalam. Dan tak bisa dielakkan, maka kini terjadilah 2 arena perang tanding, juga tak kalah sengitnya, antara Nenek Serintil dan Panglima Kumbang. Siti Lampir yang hatinya dipenuhi dendam kesumatnan membara kepada Datuk Beranjang Abilasa. Tekadnya bulat untuk membalas kematian keluarganya. Di kesempatan ini, di puncak pertarungan, dengan kesaktiannya, Siti Lampir melihat kesempatan emas ketika Beranjang Abilasa belum bersiap penuh. Dengan mengeterapkan segenap ilmu pamungkasnya, pukulan jarak jauh yang dilambari tenaga cadangannya menghantam dada Beranjang Abilasa, dan detik berikutnya terdengar Datuk ini menjerit kesakitan dan ambruk berkalang tanah. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.